pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama lagi Tuhan. Dan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Dan kami undang Engkau untuk hadir di ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan Yesus dengan semangat dan sukacita. Adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Yes. Adik-adik sayang sama Tuhan. Tuhan Yesus lebih sayang sama adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima dari awal. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Kita ulangi dari awal lagi adik-adik. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa? Berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan. Untuk siapa? Bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Adik-adik, adik-adik sayang Tuhan, Tuhan sayang adik-adik semua. Kita ulangi dari awal lagi ya. Masih semangat? Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Dari awal lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk
Mari adik-adik, siapkan hati adik-adik semua. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Welcome your presence in this place, oh God. Yesus. Kasih Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama kita nyanyikan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan-Mu, kemuliaan,
adik-adik. Kaulah yang terima glory, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, kau saja yang suci, kau saja yang layak, yang layak. Kaulah yang terima glory, hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Katakan kau saja yang suci, Yesus, yang suci, kau saja yang layak, kau saja yang layak. Kaulah yang terima glory, Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kaulah yang terima glory, hanya kau Tuhan, kaulah yang terima glory Tuhan, terima glory, hanya kau Tuhan, hanya kau Tuhan, kaulah yang terima glory Yesus, terima glory, hanya kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah, paling meriah buat Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita doa syafaat adik-adik. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa ini Tuhan ada di tangan Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa kami ya Bapa. Engkau pulihkan, Engkau kembalikan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Jokowi sebagai Presiden bangsa Indonesia dan juga Pak Maruf Amin yang menjadi wakilnya Tuhan Yesus. Bapak tolong mereka ya Bapak untuk membina bangsa kami, untuk semuanya Tuhan Yesus, pekerjaan mereka di bangsa kami, Engkau yang berkati mereka ya Tuhan. Kasih mereka kepintaran, kasih mereka Tuhan Yesus hikmat Tuhan Yesus juga. Kami juga berdoa bagi gubernur kami Tuhan. Kota kami, kota Pekanbaru ada di tangan Tuhan Yesus. Kota kami, perekonomiannya, kesejahteraannya, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Kota kami, kota Pekanbaru ya Bapa. Kota Pekanbaru dipulihkan Tuhan Yesus. COVID-19 di kota kami, di bangsa kami percaya tinggal sebentar lagi COVID ini selesai Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa India Tuhan Yesus, kota India Tuhan. Kau berkati India ya Bapa, di mana hari-hari ini Tuhan Engkau pulihkan Tuhan mereka ya Bapa. Anak-anak masyarakat semuanya Tuhan Engkau kembalikan mereka ke dalam tangannya Tuhan Yesus. India di tangan Tuhan Yesus. India Tuhan yang pulihkan, India Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Papa dan Mama kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha mereka ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak ya Tuhan Yesus. Anak-anak Giri 12 Gihon terutama Tuhan. Sekolah mereka Tuhan, Kau berikan semangat, Engkau berikan sukacita. Yang mau ujian, yang sudah naik sekolah Tuhan Yesus, naik kelas Bapa, Kau berkati mereka. Masa depan yang penuh harapan, itu yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami
kami undang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, doa kakak semua adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Salam rindu untuk adik-adik semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul komplotan. Apa artinya komplotan ya? Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, komplotan adalah persekutuan secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan. Dengar, hari ini kita akan mendengarkan sebuah RAHASIA, rahasia. Hah? Rahasia apaan sih? Tunggu dulu. Apa sih arti dari rahasia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Waduh, ada yang disembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Apa ya? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 2. Komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agung." Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." "Kita harus tangkap dia," kata bapak ini. "Ya benar, setelah itu kita gelitiki dia, biar sakit perut," kata bapak yang lain. "Jangan, kita jitak aja kepalanya, kita pencet hidungnya." Jangan langsung dijitak, kita botakin dulu kepalanya baru dijitak. Tidak usah repot-repot, kita bunuh saja. "Hah?" teriak mereka beramai-ramai. "Kita bunuh?
boleh juga sih. Demikianlah adik-adik percakapan mereka. Ih, kejam sekali ya mereka ini. Siapa mereka sebenarnya yang mau berbuat kejahatan ya? Ternyata mereka adalah orang Yahudi yang membenci Bapak Paulus. Ingat firman Tuhan minggu lalu. Pada waktu Bapak Paulus ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara karena orang-orang Yahudi berteriak-teriak hendak membunuh Bapak Paulus. Tetapi kepala pasukan takut kepada banyak orang yang ada dalam sidang itu. Nanti Bapak Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Makanya Bapak Paulus dimasukkan ke penjara. Kemudian pagi-pagi keesokan harinya, orang Yahudi mengatur rencana secara rahasia untuk membunuh Bapak Paulus. Mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh Bapak Paulus. Ngeri ya mereka, sampai mereka bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum sebelum berhasil merencanakan rahasia mereka. CK. Tahu gak adik-adik, jumlah mereka yang berniat jahat ada lebih dari 40 orang. Wah, banyak juga ya. Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan. Kami sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kami tidak akan makan dan tidak akan minum apa-apa sebelum kami berhasil membunuh Paulus. Nah sekarang saudara-saudara dengan anggota-anggota Mahkamah Agama hendaknya mengirim surat kepada kepala pasukan Roma itu untuk minta dia membawa Paulus kembali menghadap kalian. Kalian harus berpura-pura seolah-olah kalian mau memeriksa lagi perkaranya dengan lebih teliti. Dan kami akan siap untuk membunuhnya sebelum dia sampai di sini. Maksudnya yang mau dibunuh Bapak Paulus adik-adik. Jahat banget ya rencana mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Tahu nggak adik-adik? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita, sama dengan Bapak Paulus ini. Akan tetapi kemenakan atau keponakan Bapak Paulus, yaitu anak saudara perempuan Bapak Paulus, mendengar tentang rencana komplotan itu. Lalu keponakan Bapak Paulus ini pergi ke markas atau penjara dan memberitahukan hal itu kepada Bapak Paulus. Setelah mendengar keponakannya memberitahukan rencana komplotan orang Yahudi itu, Bapak Paulus lalu memanggil seorang perwira. Bapak Paulus berkata, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Kemudian perwira itu membawa dia kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, membawa dia tersendiri ke samping dan bertanya, "Apa yang hendak kau katakan kepadaku?" Kata anak muda itu, "Orang-orang Yahudi sudah sepakat membuat rencana untuk meminta kepada Tuhan supaya membawa Paulus ke Mahkamah Agama besok pagi. Mereka akan berpura-pura mau memeriksa perkaranya lebih teliti." Tetapi Tuhan, anak muda itu berkata, "Jangan mendengarkan mereka, karena lebih dari 40 orang dari mereka sudah mengatur rencana untuk menyerang dia dalam perjalanan." Maksudnya Bapak Paulus yang mau diserang adik-adik. Mereka sudah bersumpah bahwa mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka berhasil membunuh Paulus. Dan sekarang mereka sudah siap sedia dan hanya menunggu persetujuan dari Tuhan.
Maka kepala pasukan itu menyuruh anak muda itu pulang dan berpesan, "Jangan katakan kepada siapapun bahwa kamu sudah memberitahukan hal ini kepadaku." Apa yang kemudian terjadi adik-adik? Kepala pasukan itu memanggil 2 perwiranya dan berkata, "Siapkan 3 kelompok prajurit untuk membawa Paulus dengan aman kepada Gubernur Felix di Kaisarea." 3 kelompok itu terdiri dari 200 orang prajurit berpedang, 200 orang prajurit berlembing atau bertombak, dan 70 penunggang kuda. Siapkan juga beberapa ekor kuda untuk Paulus dan segala keperluannya. Bersiap-siaplah untuk berangkat jam 9 malam ini. Akhirnya Bapak Paulus dipindahkan ke Kaisarea malam itu juga dengan pengawalan ketat supaya aman, terlindung tanpa diketahui oleh orang-orang Yahudi itu. Rencana orang-orang Yahudi itu gagal adik-adik. Luar biasa deg-degan firman Tuhan hari ini. Luar biasa keberanian keponakan Bapak Paulus itu. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dan melindungi dia. Pasti ada kebimbangan pada waktu dia harus memberitahukan kepada kepala pasukan. Kasih tahu enggak ya sama kepala pasukan? Kalau enggak kasih tahu, nanti omku dibunuh oleh orang-orang itu. Kalau kasih tahu, omku akan selamat. Tetapi dia memilih untuk berani menyampaikan rencana itu. Keberaniannya juga pada waktu dia mendengarkan rencana jahat itu. Kalau dia ketahuan oleh orang-orang Yahudi itu, ngeri banget. Pasti dia duluan yang dibunuh. Apalagi dia adalah keponakan Bapak Paulus. Dia harus berhati-hati pada waktu menguping pembicaraan komplotan orang-orang Yahudi yang mempunyai rencana jahat itu. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Tuhan bisa memakai seorang anak untuk melindungi hamba Tuhan. Kebetulan juga anak itu adalah keponakan Bapak Paulus. Terus bagaimana dengan kita? Aku kan masih kecil, Kak. Bagaimana aku bisa melindungi hamba-hamba Tuhan seperti firman Tuhan hari ini? Kita bisa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan melindungi dan menjagai mereka. Contohnya, pada waktu kita berdoa syafaat, kita selalu sebutkan ada Opa Niko dan wakilnya, ada Opa Gede dan Om Yuli. Kita juga berdoa untuk perlindungan, untuk pemimpin bangsa dan kota kita. Juga untuk papa mama kita. Loh, apakah papa mama kita adalah hamba Tuhan? Ya, mereka adalah hamba Tuhan yang mempunyai tugas untuk membimbing kita di rumah, di keluarga kita. Jadi, kita harus doakan. Manusia bisa merencanakan yang jahat atas kita, tapi Tuhan tetap melindungi kita. Buktinya Bapak Paulus tidak bisa dibunuh saat itu, ia dilindungi oleh Tuhan Yesus. Kakak juga percaya adik-adik dan keluarga dan bangsa, kota kita semua juga pasti dilindungi Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita aminkan atau kita setuju dengan firman Tuhan itu. Apakah adik-adik mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita? Adik-adik, apakah adik-adik mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan dan kekuatan untuk adik-adik? Ingat
adik-adik, dan percayalah Tuhan Yesus melindungi kita. Tuhan Yesus melindungi kota kita, bangsa kita, keluarga kita. Mari ambil sikap serius, tutup matanya. Ambil sikap sungguh-sungguh, kita nyanyikan lagu ini. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Adik-adik, hari ini kita belajar melalui Paulus yang selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Kita juga belajar melalui keponakan Bapak Paulus yang dilindungi Tuhan dan memiliki keberanian. Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan Yesus memiliki keberanian Bapa. Kami mau berani untuk berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang tidak kami kenal, sekolah kami, lingkungan kami. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat, kami mau menyatukan hati kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Perlindungan Tuhan Yesus terjadi untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus tolong bangsa kami. Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami. Sayangi setiap pemimpin kami Bapa, setiap pemerintahan yang ada, menteri, wali kota, DPR, apapun itu Tuhan Yesus sayangi. Tuhan Yesus tolong mereka dalam menjalankan setiap sistem yang ada. Tuhan Yesus juga yang tolong untuk setiap kehidupan pribadi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba Tuhan, Opa Niko dan wakilnya, Opa Gede dan wakilnya. Tuhan Yesus yang lindungi, Tuhan Yesus yang sayangi, Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan Yesus yang berkati dalam setiap kehidupan mereka. Kuat sehat Engkau berikan kepada setiap mereka Tuhan Yesus. Campur tangan Kau Tuhan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di bawah GBI Rayon 12. Terima kasih Bapa untuk setiap visi misi yang ada. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Papa Mama kami. Tuhan Yesus lindungi Papa Mama kami dimanapun Papa Mama berada. Beri sehat Tuhan, tolong dalam setiap pekerjaan mereka. Jika dalam hari-hari ini Papa Mama kami merasakan kesulitan, Tuhan Yesus yang tolong. Tuhan Yesus beri sehat kuat. Jagai setiap apapun yang mereka kerjakan. Berkati juga Bapa untuk kami anak-anak sekolah minggu. Berikan kami sukacita Tuhan Yesus.
berikan kami semangat karena kami tahu perlindungan Tuhan Yesus ada dan kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus sayangi kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus jadikan kakak-kakak sekolah minggu sesuai isi hatinya Tuhan. Taruhkan isi hatinya Tuhan kepada setiap kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang ada di sekolah, teman-teman kami yang ada di sekolah, lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan Yesus lindungi daripada mara bahaya. Tuhan Yesus yang jagai. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sampai saat ini itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah bersyafaat. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.